اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Untuk meneruskan yang kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimin. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang bagaimana seorang guru Al-Quran, guru agama, itu harus bersikap lemah lembut dan rendah hati terhadap murid atau santrinya. Wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimin. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru itu menurut Al-Imam An-Nawawi di sini disebutkan, janganlah merasa mulia di depan murid-muridnya. Guru, ya, kiai atau ustadz itu kedudukannya memang mulia dan sudah mulia. Tetapi dia dalam diri seorang ustadz, ya, seorang guru itu jangan sampai dia merasa mulia. Meskipun sebenarnya dia memang mulia, ya, jangan sampai merasa mulia di depan murid-muridnya. Bal yalinu lahum wa yatawadda'u lahum. Akan tapi seorang guru hendaklah bersikap lembut dan rendah hati di depan murid-muridnya. Faqad ja'a fit tawadu'i li ahadin nasi asya'u katsiratun ma'rufah. Apa alasannya seorang guru itu harus lemah lembut dan harus rendah hati di depan murid-muridnya? Dikarenakan menurut Imam Nawawi banyak keterangan, ya, yang sudah diketahui bahwa bersikap tawadu itu diharuskan kepada semua manusia. Ya, ada perintah dari syara, dari agama bahwa terhadap semua manusia kita harus tawadu. Fa kaifa biha ula'il ladzina hum bimanzilati auladihi. Terus apalagi ini akan kita lakukan terhadap orang-orang yang statusnya sama seperti anak kita sendiri. Ma'amahum alaihi minal istighali bil Qur'an. Dan juga orang-orang yang istighal atau menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kepada orang umum saja, agama memerintahkan kita agar bertawadu. Apalagi terhadap santri yang di situ kesehariannya adalah belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ma'amalahum alaihi min haqqi suhbah wa taraddudihim ilaihi. Ya, apalagi terhadap orang, yaitu santri, yang kesehariannya selalu bersama dengan kita, selalu berteman dengan kita, dan selalu hilir mudik mendatangi kita untuk belajar. Tentunya
tawadu itu akan sangat dianjurkan kepada para santri. Ya. Ini alasan Imam Nawawi kenapa kepada santri kita harus tawadu, rendah hati. Karena menurut beliau perintah tawadu itu berlaku kepada semua manusia. Ya. Apalagi manusia yang di situ belajar Al-Qur'an, mau belajar Al-Qur'an. Manusia yang di situ selalu bersama dengan kita untuk menuntut ilmu. Tentunya tawadu itu lebih ditekankan pada santri-santri. Waqad jaa'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Di dalam hadis Nabi juga bersabda, bersikap lembutlah kalian kepada orang yang mengajar, kepada gurumu, waliman tata'allamuna minhu, dan kepada muridmu. Ya. Jadi rendah hati itu diperintahkan oleh Nabi, ya. Bersikap lembut itu langsung diperintah oleh Nabi, baik itu kepada gurumu atau muridmu, ya. Jadi bukan karena dia adalah statusnya murid akhirnya kita boleh semena-mena, tidak. Ya. Justru keinginan dia untuk belajar agama, keinginan murid itu untuk membaca Al-Qur'an, itu bukti bahwa prioritas sikap lemah lembut itu harus ditunjukkan kepada mereka. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu qala yambaghi lil alim ayyad'a turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jalla. Sampai-sampai di sini diceritakan dari Syekh Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah, beliau berkata bahwa hendaklah orang yang alim, ya, yang punya ilmu itu meletakkan tanah di kepalanya sebagai bentuk tawadu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kata kiasan, ya. Bisa kita artikan ini secara benar, memang tanah diletakkan di kepala, atau memang kita ambil sebuah hikmah di dalamnya bahwa orang yang alim itu harus merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Ya. Derajatnya naik itu karena Allah. Ya, yang membuat dia alim juga Allah. Jadi dia harus menjaga sikapnya, hatinya, agar selalu menjaga agar dia tidak sombong, ya, di depan Allah. Faslun fi ta'dibil muallim bil adabis saniyah. Wa yanbaghi ay yu'addibal muallima ala tadriji bil adabis saniyah. Diteruskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya seorang pengajar, seorang ustadz itu harus memberi pelajaran kepada muridnya dengan adab-adab yang baik, adab-adab yang luhur secara bertahap. Ya. Jadi pelajaran akhlak, pelajaran adab oleh seorang guru kepada murid itu haruslah ditanamkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, ya. Wasyamil mardiyati, dan juga seorang guru harus mengajari untuk berperilaku yang diridhoi. Jadi seorang murid itu kita arahkan untuk melakukan sikap-sikap yang diridhoi oleh Allah. Wariyadati nafsihi biddaqaiqil khafiyah. Kemudian juga seorang guru harus melatih muridnya melakukan amal-amal, ya, secara sembunyi-sembunyi. Ya, di sini sebuah pelatihan, ya, sedikit demi sedikit murid kita itu kita ajari ikhlas, ya. Kita ajari untuk beramal kebaikan tanpa diketahui oleh orang. Ini juga tugas seorang guru. Menurut Al-Imam An-Nawawi, ini harus mulai diterapkan kepada murid-murid. Wa yu'awidahu asyanata fi jami' umurihi al-batinati wal jaliyati. Kemudian seorang guru juga harus bisa melakukan pembiasaan kepada seorang murid agar dia bisa menjaga pekerjaannya, baik pekerjaan zahir ataupun pekerjaan batin, ya. Pelatihan secara batin dan juga pelatihan secara zahir. Wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirati, ya.
al-mutakarrirati alal ikhlasi wasidqi wa husni niyati. Dan juga seorang guru harusnya bisa menyemangati muridnya ya secara terus menerus ya, agar seorang murid itu bisa melakukan kegiatannya sehari-hari, baik itu yang berhubungan dengan perilaku ucapan ataupun perilaku pekerjaannya, yaitu didasari dengan sifat-sifat ikhlas ya. Didasari dengan sifat-sifat ikhlas, kemudian sifat-sifat kejujuran dan juga niat yang baik. Ya, ini mulai harus ditanamkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadzat, dan juga seorang guru harus bisa menanamkan kepada muridnya agar seorang murid itu bisa merasakan bahwa Allah selalu mengawasinya ya di setiap pekerjaannya. Wa yu'arifahu anna lidzalika tanfatihu alaihi anwarul ma'arif, dan juga seorang guru harusnya bisa menjelaskan bahwa apa yang menjadi nasihat-nasihat tadi itu punya pengaruh, punya faedah. Faedahnya yaitu supaya Allah ya, apabila seorang murid itu melakukan adab yang baik, kemudian mendasari perbuatan atau ucapannya dengan ikhlas, kejujuran dan niat yang baik, itu supaya Allah bisa membuka kepada murid tersebut anwarul ma'arif, yaitu cahaya-cahaya kemakrifatan ya, cahaya-cahaya dari Allah. Wa yansyarihu sadruhu, dan juga Allah akan membuka hatinya. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataifi, dan juga ketika Allah sudah membuka cahaya, memberikan cahaya makrifatnya kepada murid tersebut dan membuka hatinya, sehingga Allah nanti akan mengalirkan di dalam hatinya sumber-sumber hikmah ya, dan juga sumber-sumber rahasia di dalam hati murid tersebut. Wa yubarakullahu ta'ala fi ilmihi wa halihi, sehingga pada akhirnya nanti Allah akan memberi keberkahan kepada murid tersebut di dalam ilmu dan amalnya. Wa yuwaffaqahu fi af'alihi wa aqwalihi, dan juga Allah akan menolong sehingga murid itu akan ditolong oleh Allah di dalam setiap pekerjaan dan ucapannya. Banyak kita temukan di lapangan ya, seorang guru menasihati murid itu hanya fokus pada nasihat saja. Ya, kamu harus bagus adabnya, kamu harus ikhlas, kamu harus jujur, kamu harus memperbaiki niatmu, tanpa diteruskan dengan apa faedah dari nasihat tersebut. Di sini oleh Al-Imam An-Nawawi, seorang guru harusnya ketika menasihati murid, seorang guru juga menjelaskan apa maksud atau faedah dari nasihat tersebut. Seperti di sini ya, Imam Nawawi di dalam memberi tips menasihati murid, beliau juga memberikan faedah dari nasihat tersebut. Jadi ketika kita menasihati murid supaya beradab dengan baik ya, bertata krama dengan mulia, kemudian harus ikhlas, harus jujur, kemudian niat harus baik, di sini harus diteruskan kepada murid tersebut bahwa ketika itu bisa dilakukan olehmu ya, oleh murid, maka tentunya nanti Allah akan membuka nur-nur makrifat, cahaya-cahaya makrifat, dan akan membuka hatimu sehingga nanti di dalam hatimu akan mengalir sebuah hikmah, dan pada akhirnya Allah akan memberikan barokah kepada ilmumu dan juga amaliyahmu, sehingga Allah juga nanti akan memberi pertolongan ya kepada kamu, baik di dalam ucapan atau perbuatanmu. Ini juga harus diterangkan. Ini juga harus diterangkan oleh seorang guru kepada murid. Jadi tips dari Imam Nawawi di sini ya, bahwa ketika seorang guru menasihati muridnya, dia juga harus memberitahu faedah dari nasihat tersebut. Ya, jadi kalau murid dididik atau diajari untuk jujur, itu juga diberitahu ya
apa faedah dari kejujuran itu. Nah, jadi tidak hanya sebuah nasihat saja dan murid itu tidak tahu apa faedah dari nasihat itu. Jadi harus terperinci faedah dari nasihat tersebut. Jadi kalian tidak boleh begini karena kalau begini negatifnya. Kalian harus begini karena dampak positifnya begini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kemudian lanjut faslun fi hukmit ta'lim. Di sini kita akan bahas tentang hukum belajar ya, hukum mengajar. Banyak mungkin orang yang tidak tahu, yang masih belum tahu apa sebenarnya hukum mengajar itu apa. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin. Ya. Mengajar, ya, tugas mengajar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah hukumnya. Ya, bukan wajib ain, bukan fardu ain, bukan, tapi fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidan ta'ayyana alaihi. Maka karena tuntutannya adalah fardu kifayah, apabila tidak ada orang yang alim atau orang alim itu yang ada cuma satu orang, maka nanti akan berubah menjadi fardu ain pada satu orang tersebut. Ini adalah konsekuensi dari fardu kifayah. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulut ta'limu bi ba'dihim. Apabila di sebuah daerah, ya, sebuah desa itu banyak orang alimnya, anggap sudah misalkan ada 5 orang alim, yahsulut ta'lim bi ba'dihim, maka pembelajaran, ya, tugas menjadi guru itu bisa dihasilkan oleh sebagian dari 5 tersebut, bukan kesemuanya. Fa inim tana'u kulluhum athimu. Apabila 5 orang tadi, ya, ini sekedar contoh, cuma 5 orang tadi itu menolak, semuanya menolak untuk mengajar, maka semuanya berdosa. Jadi 5 orang ini berdosa. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal harad anil bakin. Dan apabila sebagian dari orang, misalkan 5 ini, ya, mereka mau untuk mengajar, maka sisanya tidak berdosa. Misalkan dari 5 orang, 1 orang siap untuk mengajar, maka 4 orang ini tidak berdosa. Terus bagaimana? Apakah ini juga berpahala? Tidak. Yang berpahala tetap yang mengajar. Ya. Yang 4 itu hanya tidak berdosa saja, tidak ada pahala di sana karena memang tidak mengajar. Kemudian wa in tuliba min ahadihim wamtana'ah fa adharul wajhaini annahu la ya'sam. Kemudian tadi kan ada 5 orang, 1 orang siap mengajar, berarti 4 orangnya ini tidak berdosa. Seandainya 4 orang ini salah satunya diminta untuk mengajar, kemudian dia menolak, apakah berdosa? Menurut sebagian pendapat tidak berdosa. Lakin yukrahu lahu dzalik illam yakun lahu udhrun. Akan tetapi hukumnya makruh bagi orang yang menolak mengajar tadi apabila tidak punya alasan yang jelas. Ya. Jadi ini pembahasan hukum mengajar. Hukum mengajar itu adalah fardu kifayah. Yang penting sudah ada 1 orang, ya, sebagian orang yang mengajar di daerah tersebut, maka orang-orang yang lain, orang-orang alim yang lain itu tidak berdosa, ya. Tapi ketika di dalam daerah itu hanya ada 1 orang, ya, di dalam desa itu misalkan ada 1 orang yang alim, yang lain bodoh semua, maka hukumnya jadi fardu ain tertentu kepada 1 orang tadi untuk mengajar. Apabila banyak orang alimnya, maka ketika ada sebagian yang sudah mengajar, yang lain tidak berdosa. Kalau yang lain diminta untuk mengajar kemudian menolak, maka menurut sebagian qaul itu juga tidak berdosa. Akan tetapi hanya makruh hukumnya. Makruh tersebut apabila tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Mungkin sampai di sini untuk keterangan hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من
الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا